told you, are you to the bone? Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. I want you to the bone. And maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I let you in hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Want you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Not you for sure, I'm all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai ini, saya akan memperkenalkan profil Universitas Stikubang Semarang. Universitas Stikubang Semarang berdiri pada tanggal 28 April 1968 yang beralamat Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang yang biasanya disebut dengan Kampus Mugas. Yang kedua beralamat Jalan Kendeng 5, Bendanisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Kampus Kendeng 2, di mana universitas ini memiliki jas alma mater dengan warna merah dan logo atau lambang yang sangat unik, yaitu sebuah burung Garuda yang berwarna kuning yang mencengkram bola dunia warna biru dengan sebuah pita bertuliskan Unisbank. Yang melekat di bola dunia tersebut, Unisbank memiliki 6 fakultas, 10 prodi yang terdiri dari jenjang diploma 3 atau D3, strata 1 atau S1, dan 1 jenjang pasca sarjana. Bagi yang bekerja dan berkeinginan sambil kuliah, di Unisbank juga dibuka kuliah kelas karyawan. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi, yang di dalamnya ada Manajemen Informatika atau D3. Yang kedua, Sistem Informasi atau S1. Teknik Informatika S1. Yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang ada Keuangan Perbankan D3, Akuntansi S1, Manajemen S1, Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Yang ketiga ada Fakultas Hukum, yang di dalamnya ada Ilmu Hukum S1. Yang keempat ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, yang di dalamnya ada Sastra Inggris S1. Yang kelima ada Fakultas Teknik, yang di dalamnya ada Teknik Industri S1. Yang keenam ada Fakultas Pariwisata, yang di dalamnya ada Perhotelan D3. Setelah itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Devi Luvita Ameliani, NIM 2005520014. Saya dari Prodi Akuntansi A1. Di presentasi ini saya akan membahas mengenai yang pertama
ada pengertian yang menjelaskan tentang definisi hal yang lainnya seperti pembayaran, uang muka, potongan, dan sebagainya. Yang kedua ada jenis dan skema akad murabahah. Yang ketiga objek jual beli. Yang keempat ada PSAK 102 yang di dalamnya meliputi pengakuan dan pengukuran aset murabahah, diskon pembelian aset murabahah, piutang murabahah, potongan dan pelunasan piutang murabahah, dan denda, uang muka, dan lain sebagainya. Pengertian. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata al-rib atau al-rab yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan. Kata arif tersebut dapat juga diartikan sebagai keuntungan, laba, atau faedah. Jadi, akad murabahah dapat diartikan dengan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang yang sesuai permintaan nasabah. Kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Dalam akad murabahah ini, penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk. Kemudian, penjual menyatakan jumlah keuntungannya pada produk tersebut. Jika harga yang disepakati bersama, akad murabahah pun akan terjadi. Yang ketiga, akad murabahah diperbolehkan dalam Islam. Sebab ini termasuk kegiatan jual beli yang halal dan bukan merupakan praktik riba. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadi murabahah yang sesungguhnya. Landasan hukum murabahah. Landasan hukum pada transaksi murabahah ini berasal dari Surah Al-Baqarah 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada surah An-Nisa 29 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di sini ada pun rukun murabahah. Yang pertama, penjual atau bai. Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknik, biasanya pihak bank ini bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Pembeli atau mustari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang dengan apa yang dihendaki. Objek jual beli atau mabi'i. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Harga atau staman. Harga dalam akad murabahah ini diistilahkan dengan bridging atau platform pembiayaan. Ijab qabul. Ijab qabul juga disebut dengan akad. Biasanya
memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam penggandaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Syarat murabahah. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang terakhir, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Kelebihan menggunakan akad murabahah. Yang pertama, akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad murabahah atau akad musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Yang kedua, margin atau keuntungan murabahah yang bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Yang terakhir, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah, maka tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembayaran pada akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli kepada pembeli. Lalu, pembeli membayar harga barang tersebut berserta keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam akad murabahah bisa dibayar dengan cara mencicil. Uang muka. Bank Muamalat Indonesia atau BMI dalam pembiayaan murabahah meminta uang muka atau urbun kepada nasabah sebagai tanda keseriusan nasabah. Merujuk kepada ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN MUI nomor 13 atau DSN MUI 9 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah yang ketentuannya sudah dijelaskan pada bab 2. Ditegaskan bahwa tidak ada larangan bagi lembaga keuangan syariah atau LKS untuk meminta uang muka kepada nasabah.
Uang muka yang ditentukan BMI terhadap nasabah pada pembiayaan KPR mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang yakni 30% dari total biaya pembiayaan dan 70% yang dibantu oleh BMI. Potongan dalam akad murabahah sebagai berikut. Yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah yang disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur, diskon tersebut tidak menjadi hak penjual. Berikut skema akad murabahah. Yang pertama ada negosiasi dan pemenuhan pembayaran. Yang kedua, beli barang. Yang ketiga, akad jual beli. Yang keempat, kirim. Yang kelima, terima barang dari dokumen. Yang keenam, bayar dengan cara mencicil. Dari skema di atas, tahapan transaksi yang harus dilakukan oleh bank syariah dalam bank syariah murabahah adalah: yang pertama, nasabah harus mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Yang kedua, jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli secara kredit dengan nasabah. Setelah itu nasabah bayar DP. Selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan oleh bank. Dan yang ketiga, bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Yang keempat, setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Yang terakhir, bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Aplikasi dalam murabahah antara lain pembiayaan rumah. Yang kedua, pembiayaan mobil. Yang ketiga, penggandaan barang. Yang keempat, pembelian barang dagang. Ketentuan umum akad murabahah dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, barang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah. Berikut biaya yang
diperlukan. Yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang ke-8, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat menggandakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang terakhir, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Objek jual beli dalam akad murabahah. Yang pertama, barang dagang merupakan barang halal untuk diperjualbelikan. Yang kedua, barang dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang terakhir, barang dapat diakui kuantitasnya dengan jelas oleh pembeli. Jual beli dalam akad murabahah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang terdiri dari yang pertama, pihak yang berakad, yang di dalamnya ada penjual, yaitu bank, pembeli, yaitu nasabah, pemasok, yaitu supplier. Yang kedua, ada objek yang diakadkan, yang di dalamnya adanya wujud barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, ada harga barang. Yang ketiga, ada tujuan akad. Yang keempat, akad yang di dalamnya ada serah atau ijab. Yang kedua, ada terima atau qabul. Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat, maka aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang kedua, jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah. Yang kedua, jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Yang ketiga, tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Dan yang keempat, pendapat operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Keuntungan murabahah diakui. Yang pertama,
pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Yang kedua, selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahanya. Di dalamnya ada keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh, di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihan relatif kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan dari transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Yang ketiga, keuntungan diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh, di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati yang diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Yang pertama, pembelian potongan pelunasan piutang murabahah dapat diakui dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Pertama, diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Yang kedua, diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Kedua, potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Yang pertama, jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Yang kedua, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Denda dalam akad murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Uang muka. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebagai jumlah yang diterima. Yang kedua, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang yang merupakan bagian pokok. Yang ketiga, jika barang batal dibeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang
telah dikeluarkan oleh penjual. Contoh soal transaksi dalam akad murabahah. Angga ingin membeli kendaraan sebesar 132 juta. Pada periode tersebut, Angga hanya memiliki kas sebesar 64.500.000. Apabila Bank Syariah menetapkan keuntungan sebesar 12% dan faktor stabilizer inflasi sebesar 7% per tahun, berapakah angsuran per bulan yang harus ditanggung atas pinjaman selama 2 tahun tersebut? Penyelesaiannya, harga pokok mobil senilai 132 juta, dibayar Angga 64.500.000, dibayar Bank Syariah 67.500.000, margin bank senilai 8.100.000, stabilizer inflasi 9.450.000, margin destabilizer 17.550.000, sisa anggaran 85.050.000, angsuran per bulan 3.543.750. Jurnal transaksi murabahah pada tanggal 1 Januari 2021, piutang murabahah berada di debit senilai 67.500.000, kas di kredit 67.500.000. Pada tanggal 31 Januari 2021, kas di debit 2.812.500, piutang murabahah di kredit 2.812.500. Pendapatan margin murabahah di kredit 731.250. Sekian presentasi dari saya. Pesan saya, tetap semangat belajar agar bisa mewujudkan cita-cita kalian. Jangan jadikan pandemi COVID-19 ini menjadikan tidak semangat untuk belajar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Couldn't